Uang itu energi yang merespons getaran. Pernahkah kamu duduk diam, lalu bertanya dalam hati, kenapa uang begitu sulit kudapatkan? Pertanyaan itu tidak salah, tapi bisa jadi arah pikirannya kurang tepat. Karena selama ini, banyak dari kita melihat uang hanya sebagai benda mati, angka di rekening, lembaran di dompet, koin di saku. Kita mengejarnya seperti orang lapar mengejar makanan. Kita memburunya dengan ambisi, rasa takut, bahkan dengan rasa malu. Padahal, uang bukan sekadar benda. Uang adalah energi. Ia hidup. Ia bergerak. Ia bersirkulasi. Uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Seperti air yang mengalir menuju tempat yang terbuka. Dan seperti energi lainnya, uang tidak menetap di tempat yang menolaknya. Uang mencari tempat yang menyambutnya, menghormatinya, dan tahu bagaimana cara bersyukur atas kehadirannya. Kamu mungkin pernah dengar orang berkata, uang hanya datang pada orang kaya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah, uang datang pada orang yang siap secara energi. Kekayaan bukan hasil akhir, tapi cerminan dari vibrasi dalam diri. Energi getaran dan daya tarik. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar, termasuk pikiranmu. Ketika kamu bangun dengan rasa khawatir, ketika kamu mengeluh tentang tagihan, ketika kamu menyalahkan keadaan, tanpa sadar kamu sedang memancarkan frekuensi ketakutan dan kekurangan. Dan semesta, dalam hukum tarik-menarik yang netral, menjawab, baiklah. Kamu akan menerima lebih banyak alasan untuk merasa takut dan kekurangan. Sebaliknya, ketika kamu mulai mengubah isi pikiranmu, ketika kamu berkata, aku terbuka menerima uang, aku layak menjadi makmur, kamu sedang menyetel ulang frekuensi hidupmu. Kamu sedang menciptakan medan magnet baru yang menarik uang bukan karena paksaan, tapi karena kecocokan getaran. Pernah dengar radio kuno? Kalau kamu ingin mendengar siaran 1047 FM, kamu tidak bisa menyalakan radio dan berharap siaran itu muncul dengan sendirinya. Kamu harus menyetel frekuensinya dengan tepat. Sedikit saja melenceng, suaranya akan sumbang. Tapi saat kamu mengatur dengan akurat, siaran itu muncul, jernih, tanpa gangguan. Begitu pula dengan hidupmu. Kalau kamu ingin menerima lebih banyak uang, kamu harus menyetel pikiran dan perasaanmu ke frekuensi yang cocok dengan uang. Uang tidak menyukai energi takut. Coba perhatikan. Saat kamu terdesak dan panik karena uang, apakah uang langsung datang? Biasanya tidak. Karena energi ketakutan adalah penghalang. Ia membuat pikiranmu sempit, membuat napasmu pendek, membuat kamu hanya bisa melihat masalah, bukan solusi. Tapi saat kamu mulai tenang, walaupun masih belum tahu bagaimana caranya, itulah titik balik. Saat kamu bisa duduk tenang dan berkata, aku mungkin belum tahu jalannya, tapi aku tahu uang sedang mendekat. Aku percaya pada aliran rezeki. Aku bersyukur bahkan sebelum uang itu datang. Di saat itulah, pintu-pintu mulai terbuka. Peluang muncul. Inspirasi datang. Orang-orang tiba-tiba menghubungi. Karena semesta merespons energi damai, bukan kegelisahan. Uang menyukai perasaan cukup. Ia mendekat pada orang yang sudah merasa lengkap, bahkan saat dompet belum terisi. Peran afirmasi dalam menyetel energi. Afirmasi bukan jampi-jampi. Ia bukan sihir. Tapi ia adalah alat. Seperti kunci untuk membuka kunci gembok pikiran bawah sadar. Setiap kali kamu mengulang kata-kata positif tentang uang, kamu sedang memahat ulang pola pikir lama. Kamu sedang membentuk keyakinan baru, mengganti ketakutan menjadi rasa percaya. Namun penting, afirmasi bukan soal banyaknya kata, tapi kedalaman rasa. Banyak orang mengulang afirmasi seperti hafalan, tapi tidak merasakannya. Lebih baik satu kalimat yang kamu rasakan sepenuh hati, daripada 1000 kata yang kamu ucapkan sambil lalu. Coba resapi kata-kata ini. Aku adalah wadah yang layak menerima uang. Uang datang padaku dengan cara yang menyenangkan dan tak terduga. Aku damai dengan uang. Aku menghargainya. Dan uang menyukaiku. Ucapkan pelan. Dengan napas panjang. Bayangkan uang seperti cahaya emas yang lembut. Masuk ke dalam hidupmu tanpa tekanan. Tanpa paksaan. Tanpa rasa bersalah. Karena kamu layak menerima uang. Bukan karena kamu sempurna. Tapi karena kamu telah membuka diri. Uang datang ke tempat yang menghargainya. Kita sering lupa bahwa uang bukan segalanya.
Tapi uang adalah bagian penting dalam kehidupan fisik. Dan ketika kamu belajar menghormati uang, memanfaatkannya dengan bijak, serta mensyukurinya sekecil apapun bentuknya, kamu sedang menciptakan hubungan sehat dengan uang. Seperti teman, uang tidak betah tinggal di tempat yang terus mengeluh, menyalahkan, dan menganggapnya kotor. Tapi uang akan betah tinggal bersama orang yang berkata, "Terima kasih, Tuhan, untuk Rp1.000 hari ini. Aku tahu ini tanda aliran besar yang sedang menuju padaku." Syukurmu adalah sinyal. Dan sinyalmu adalah undangan bagi uang untuk datang dan menetap. Pikiranmu adalah magnet untuk kelimpahan. Bayangkan ini. Pikiranmu bukan sekadar tempat berkecamuknya ide dan perasaan. Ia adalah medan magnet. Dan medan magnet itu memiliki kekuatan untuk menarik atau menolak segala hal, termasuk uang. Pernyataan ini bukan sekadar metafora. Ini adalah prinsip dalam dunia energi dan kesadaran. Yang kamu pikirkan secara dominan, akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Pikiran, apalagi yang terus diulang dengan emosi kuat, menciptakan gelombang energi. Dan gelombang itu tidak pernah hilang begitu saja. Ia keluar ke semesta, lalu kembali lagi kepadamu dalam bentuk kejadian, pertemuan, peluang, atau bahkan hambatan, jika yang kamu pancarkan adalah rasa takut. Ketika pikiran jadi penghalang. Pernahkah kamu berada di situasi ketika kamu benar-benar butuh uang, namun semua jalan terasa buntu? Dalam kondisi seperti itu, biasanya kita berpikir, "Aku butuh uang sekarang. Kenapa tidak ada yang datang? Kenapa aku selalu kekurangan?" Sayangnya, kalimat seperti itu, meskipun terdengar wajar, mengandung getaran ketidakpercayaan dan kekurangan. Dan disinilah letak kesalahpahaman besar kita. Kita mencoba menarik uang dengan pikiran yang penuh ketakutan. Kita menginginkan kelimpahan sambil terus mengeluhkan kemiskinan. Kita berdoa untuk rezeki, tapi dalam hati kecil berkata, "Ah, sepertinya tetap saja sulit." Disitulah peran magnet pikiran bekerja. Bukan karena kamu tidak cukup berusaha. Bukan karena kamu kurang berdoa. Tapi karena medan magnet pikiranmu masih memancarkan keraguan. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Untuk menarik uang, kamu tidak harus bekerja 24 jam tanpa henti. Kamu tidak harus selalu sibuk. Yang kamu butuhkan terlebih dahulu adalah menyetel pikiranmu ke frekuensi kelimpahan. Bagaimana caranya? Mulailah dengan kesadaran bahwa kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk percaya atau untuk ragu. Kamu bisa memilih untuk mengulang narasi lama seperti, "Aku nggak bisa kaya," atau memilih kalimat baru seperti, "Setiap hari, aku menjadi lebih terbuka terhadap kelimpahan. Rezekiku datang dari arah yang tak terduga dan terus mengalir. Aku percaya uang senang hadir dalam hidupku." Bukan karena kalimat itu sihir, tapi karena ketika kamu mengulangnya, kamu mengubah aliran pikiran. Dan perubahan aliran pikiran akan memengaruhi keputusanmu, emosimu, bahkan postur tubuhmu. Seseorang yang merasa yakin akan berjalan dengan ringan. Seseorang yang percaya bahwa rezeki sedang datang akan berbicara dengan penuh harapan. Dan itulah daya tarik sebenarnya. Uang datang bukan karena kamu mengemis, tapi karena kamu memancarkan keyakinan. Afirmasi sebagai latihan magnetis. Pikiran seperti otot. Kalau tidak dilatih, ia lemah. Kalau tidak disadari, ia akan kembali ke pola lama. Takut, malu, ragu, merasa tidak layak. Itulah mengapa afirmasi penting. Afirmasi adalah latihan magnetis. Ia bukan sekadar kata-kata, tapi arah baru yang kamu berikan pada pikiranmu. Ketika kamu mengulang afirmasi dengan kesadaran dan rasa, kamu sedang menciptakan aliran baru dalam otakmu dan dalam medan energimu. Ucapkan perlahan, dengan perasaan. "Aku layak menjadi makmur. Uang datang kepadaku karena aku selaras dengannya. Aku magnet uang. Aku menarik ide, peluang, dan kelimpahan." Bayangkan setiap kata itu seperti angin lembut yang meniup pikiran lamamu, membuka ruang untuk realitas baru. Latihan ini mungkin terasa aneh di awal. Tapi seiring waktu, kamu akan merasa pikiranmu mulai berubah. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih percaya, dan lebih terbuka terhadap tanda-tanda rezeki, yang seringkali datang dari arah yang tidak kamu duga. Menjadi magnet untuk peluang, bukan sekadar uang. Satu hal penting yang perlu disadari. Uang seringkali datang bukan dalam bentuk uang langsung.
Ia datang dalam bentuk ide, dalam bentuk pertemuan dengan orang yang tepat, dalam bentuk dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang selama ini kamu tunda. Pikiran yang selaras dengan kelimpahan akan menangkap sinyal-sinyal ini. Tapi pikiran yang sibuk mengeluh akan melewatkannya. Maka latihlah dirimu untuk menyadari. Ketika kamu memancarkan frekuensi kelimpahan, kamu tidak hanya menarik uang. Kamu menarik kesempatan yang mengarah pada uang. Dan kesempatan, kalau kamu sambut dengan tindakan, akan membuka pintu-pintu yang tidak bisa kamu bayangkan sebelumnya. Bahan bakar magnetmu. Afirmasi paling kuat bukan hanya pernyataan, tapi syukur yang jujur. Saat kamu berkata, terima kasih untuk uang yang sudah datang, yang sedang datang, dan yang akan datang. Kamu sedang mengirim sinyal yang paling jernih dan kuat kepada semesta. Syukur bukan menunggu sampai keadaan sempurna. Syukur adalah kemampuan untuk berkata, aku cukup, bahkan ketika realitas belum sepenuhnya berubah. Dan saat kamu berkata aku cukup dari lubuk hati, itulah saat medan magnetmu mulai memutar arah. Bukan karena dunia luar berubah lebih dulu, tapi karena kamu berubah dari dalam. Rezeki itu mengalir, bukan dikejar. Selama ini kita diajarkan untuk mengejar uang. Sejak kecil, kita dibiasakan untuk berlari, belajar keras, bekerja lebih lama, mencari lebih banyak, agar hidup bisa tercukupi. Dan di satu sisi, usaha memang penting. Disiplin dan kerja cerdas adalah pondasi. Tapi, kita sering lupa satu prinsip penting dalam kehidupan. Uang bukan untuk dikejar. Uang itu untuk dialirkan. Rezeki sejatinya bukan tentang kecepatan kita berlari, melainkan tentang seberapa terbuka kita untuk menerima. Berlari tapi tidak sampai, ketika energi kita terkuras. Bayangkan kamu mengejar burung kecil di taman. Semakin kamu mengejarnya, burung itu semakin terbang menjauh. Tapi ketika kamu duduk diam, tenang, dan membuka tanganmu dengan ikhlas, kadang, burung itu malah datang dan hinggap di dekatmu. Begitulah uang. Semakin kamu mengejarnya dengan rasa cemas dan takut kehilangan, semakin ia menjauh. Tapi ketika kamu tenang, terbuka, dan siap menerima, uang justru datang dengan cara yang lebih natural, melalui ide, inspirasi, koneksi, bahkan hadiah yang tak terduga. Mengapa? Karena saat kamu terus mengejar, kamu memancarkan getaran bahwa kamu belum punya. Energi belum punya itu seperti tembok yang memantulkan kembali semua aliran yang akan datang. Sebaliknya, saat kamu merasa sudah cukup dan pantas menerima, kamu membuka pintu-pintu aliran rezeki. Melepas resistensi, mengalirkan uang. Rezeki yang deras tidak selalu datang dari kerja keras yang berlebihan. Terkadang, rezeki mengalir deras ketika kamu berhasil melepas resistensi batinmu. Apa itu resistensi? Resistensi adalah bentuk energi mental dan emosional yang menghambat aliran. Ia muncul dalam bentuk pikiran, aku nggak cukup pintar. Keyakinan, uang hanya untuk orang tertentu. Rasa bersalah saat menerima uang banyak. Ketakutan akan kehilangan uang. Semua itu adalah hambatan halus dalam diri yang tidak terlihat, tapi terasa. Mereka seperti batu-batu besar di sungai yang menghalangi air mengalir. Saat kamu melepaskan pikiran-pikiran itu, uang bisa mengalir kembali. Dan proses pelepasan itu seringkali dimulai dengan kesadaran dan penerimaan. Kamu mulai berkata, aku tidak harus sempurna untuk menerima rezeki. Aku tidak harus membuktikan diriku mati-matian. Aku cukup, sekarang juga. Inilah momen ketika kamu tidak lagi mengejar uang, tapi membiarkan uang datang. Uang menyukai arus yang lancar. Uang seperti air. Ia menyukai gerakan. Ia tidak suka ditahan atau dipeluk terlalu erat. Orang yang terus khawatir kehilangan uang, justru sering kehilangan. Orang yang terus menyimpan dan tidak pernah memberi, justru merasa selalu kurang. Tapi orang yang hidup dengan prinsip mengalir, percaya bahwa memberi tidak akan mengurangi, justru membuka aliran baru. Mengambil waktu untuk istirahat bukan membuang waktu, tapi memberi ruang untuk inspirasi. Menikmati hidup bukan boros, tapi bentuk penghargaan terhadap kelimpahan. Mereka yang bisa menerima dan juga melepas dengan lapang dada, biasanya hidup dalam arus kelimpahan. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka selaras dengan aliran energi rezeki. Prinsip mengalir dalam tindakan sehari-hari. 1. Bergerak karena sukacita.
bukan ketakutan. Lakukan pekerjaanmu bukan karena takut miskin, tapi karena kamu ingin berkontribusi. Energi ini sangat berbeda hasilnya. Tindakan yang muncul dari rasa cukup jauh lebih magnetis daripada tindakan yang muncul dari rasa terdesak. 2. Terbuka menerima, sekecil apapun. Jangan remehkan rezeki yang kecil. Uang 10.000 yang datang di jalan pun adalah tanda semesta bahwa kamu sedang menerima. Syukurilah, rasakan, dan ucapkan, terima kasih. Aku siap untuk lebih. 3. Berikan dengan tulus tanpa berharap balasan. Memberi adalah salah satu cara membuka arus. Tapi jangan memberi karena berharap kembali. Memberilah karena kamu tahu bahwa energi yang kamu lepaskan akan berputar dan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Mungkin bukan dari orang yang sama, tapi dari arah lain. 4. Berserah, bukan menyerah. Ada bedanya antara pasrah karena lelah dan berserah karena percaya. Berserah artinya kamu tahu kamu telah melakukan bagianmu, dan kamu percaya semesta akan melakukan bagiannya. Afirmasi untuk menyatu dengan arus rezeki. Gunakan afirmasi ini untuk menyelaraskan dirimu dengan aliran rezeki. Aku hidup dalam aliran kelimpahan yang terus mengalir. Rezeki datang padaku dari segala arah dengan mudah dan tanpa hambatan. Aku tidak mengejar uang. Aku membiarkannya datang dengan tenang. Setiap hari, aku menjadi lebih terbuka terhadap aliran rezeki yang tak terbatas. Aku percaya, semua yang aku butuhkan akan datang tepat pada waktunya. Ucapkan dengan perlahan. Rasakan seperti air hangat yang mengalir di tubuhmu. Bayangkan dirimu seperti sungai yang jernih. Tidak menahan, tidak tergesa. Biarkan hidup menjadi gerakan yang alami. Tanpa paksaan. Tanpa tekanan. Menjadi bagian dari arus, bukan melawannya. Hidupmu bukan lomba. Hidupmu adalah tarian. Dan uang bukan trofi, tapi teman menari. Ia akan ikut mengalir bersamamu saat kamu tidak memaksanya. Saat kamu tidak menggenggamnya terlalu erat. Saat kamu cukup tenang untuk percaya bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan sedang menuju kepadamu. Karena rezeki tidak perlu dikejar. Ia hanya perlu diundang, disambut, dan dialirkan kembali dengan ikhlas.